Komunitas pengojek daring atau online menggelar aksi damai hari ini, Kamis 29 Agustus 2024 di Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan. Apa saja tuntutan mereka dan bagaimana rekam jejak peraturan dan penyesuaian tarif yang jadi pemicu demo ini? Menurut Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono, aksi ini ditunjukkan kepada perusahaan aplikasi ojol dan pemerintah yang dinilai belum bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para mitra. Mereka menuntut revisi dan penambahan pasal Permenkominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra Gojek online dan kurir online di Indonesia. Selain itu, mereka juga menuntut dihapusnya program layanan tarif hemat dan menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada mitra driver ojol. Adapun tarif ojol yang berlaku saat ini mengacu keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2022 yang mulai berlaku pada 7 September 2022. Berdasarkan peraturan ini, biaya jasa tertinggi ada di zona 2 yang meliputi Jabodetabek, yaitu biaya jasa batas bawah Rp2.600 per kilometer dan batas atas Rp2.700 per kilometer, dengan biaya jasa minimal Rp13.000 hingga Rp13.500. Sementara itu di zona 1 dan 3 yang meliputi wilayah di luar Jabodetabek, biaya jasa batas bawah dan atas berkisar di angka Rp1.850 hingga Rp2.600 dan biaya jasa minimal di antara Rp9.250 dan Rp13.000. Kita sama-sama mengingat jika kenaikan biaya jasa ojol pada 2022 saat itu merespons kenaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. Saat itu BBM subsidi Pertalite naik dari harga Rp7.600 per liter menjadi Rp10.000, sedangkan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Sebelum kenaikan biaya jasa pada 2022, tarif yang berlaku yaitu tarif 2019. Jika keduanya dibandingkan, biaya batas bawah dan atas untuk zona 1 dan 3 di luar Jabodetabek tidak ada perubahan. Sedangkan zona 2 Jabodetabek naiknya sekitar 30%, yaitu Rp200 hingga Rp600 per kilometer. Adapun komponen yang naik di semua zona yaitu biaya jasa minimal, berkisar Rp1.500 hingga Rp3.500. Kenaikan biaya jasa atau tarif ojol pada 2022 berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan yang diterapkan hingga saat ini bukan berarti mulus-mulus saja. Pakar Transportasi Publik Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyebut, jika dalam konteks bisnis transportasi berbasis daring, persoalan penerapan biaya aplikasi yang mengetahui hanyalah aplikator dan mitra pengemudi. Sangat ironis karena penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari jasa transportasi berbasis daring ini yang mendapatkan Kemenkominfo dan aturannya berada di Kemenkominfo. Namun permasalahannya berada di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kemenkominfo ibarat mendapatkan mata air, sedangkan Kemenhub mendapatkan air mata. Begitu pula aplikator yang mendapatkan mata air dari bisnis ini, tetapi mitra pengemudi hanya mendapatkan air mata atas penghasilannya yang terus tergerus. Lalu komitmen mengikuti aturan dan sanksi-sanksi tegas akan sangat sulit diterapkan karena kemitraan bersifat internal. Yayat juga menambahkan pendapatan driver ojol rata-rata kurang dari Rp4 juta per bulan atau lebih kecil dibandingkan upah minimum regional atau UMR di Jabodetabek yang rata-rata Rp4,2 juta per bulan. Adapun terkait aplikator, ia berharap transparan tentang jumlah suplai dan permintaan di setiap kota. Kalau tidak ada keterbukaan, bisnis ini sesungguhnya tidak menarik lagi sebagai pembuka lapangan kerja. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Dedi Herlambang. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan aplikator, apalagi sekarang ada yang berstatus perusahaan terbuka atau TBK. Bagi Dedi, ojek online bukan perusahaan transportasi. Kewenangan dan beban masalahnya harusnya ditangani Kemenkominfo. Kembali ke polemik ojol di tahun ini, menjelang Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan pada medio Maret menyatakan pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan THR. Meski pemerintah menyatakan pengemudi ojek daring atau kurir logistik berhak mendapat THR, tetapi penerapannya tak mudah. Hal ini terkait status pekerja mitra pengemudi yang bukan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Disebut bukan PKWT karena jam kerja mitra pengemudi tidak ditentukan aplikator.
Bak benang kusut, polemik ojek online terus bergulir dari tahun ke tahun. Akankah demo kali ini bisa mendorong solusi yang adil bagi mitra ojol, aplikator, dan pemerintah?